Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, serta berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayahanda serta jamaah STM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu bersama bahwa guru-guru kita, alim ulama cerdik pandai, telah banyak memberikan ilmu kepada kita tentang orang-orang yang berinfak atau mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah. Senada dalam surah Al-Baqarah ayat 261, apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu buah benih, dan pada tiap-tiap benih tumbuh 7 butir, dan pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya. Contoh sederhana, hari ini kita jamaah Masjid Al-Falah berimpak di masjid kita 1.000 rupiah, kalikan 700 menjadi 700.000 rupiah. Kalau berinfak 1.000 menjadi 7 berapa tadi? 700.000 rupiah. Kalau 10.000 kita berinfak, kalikan 700 menjadi 7 juta. Jadi kalau saya tanya, seandainya Allah Ta'ala memberikan balasannya kontan saat itu juga kita bersedekah, saya mau tanya, Bapak mau tidak diberi Allah sekarang di dunia ini? Apa? Jawab mau atau tidak, itu aja. Mau. Berarti tak jauh beda aku ngisi pengajian ibu-ibu. Kalau aku tanya duit hijau matanya. Apa kata Bung Haji Roma Irama? Terlalu. Tetapi ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan membahas atau mengkaji masalah di dunia. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia, namanya adalah kehidupan akhirat. Andai Allah Ta'ala tidak memberikan kehidupan setelah kehidupan dunia, maka Allah tidak disebut Tuhan, Allah tidak disebut adil. Kenapa? Banyak pengadilan dunia yang terlepas daripada keadilan dunia. Banyak keadilan tapi sulit keadilan. Banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Begitulah dunia. Maka berapa banyak hari ini mereka yang tidak dapat dari pengadilan dunia, meninggal dunia. Berapa banyak hati yang terluka, berapa banyak hati yang kecewa. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi kalau hati terluka kemana obat akan dicari? Begitulah rasanya. Maka kalau luka berdarah bisa diobat, kaki patah bisa diobat, tetapi adalah disebut sakit tapi tidak berdarah, sakit tapi tidak ada nampak luka. Di mana itu? Di hati. Maka ayahanda yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya, man bana, siapa yang membangun, siapa yang membuat, siapa yang membikin masjidan, banallah, Allah akan buatkan mislahu, seumpama yang dia bangun di dunia ini, baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah istana megah di dalam syurga. Maka inilah waktu kesempatan untuk kita berinfak di jalan Allah. Hidup adalah putaran menunggu giliran.
Hari ini usia kita 40. Hari ini usia kita 50. Hari ini usia kita lebih daripada itu. Semua kita akan pulang kembali. Itulah yang kita baca, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan pulang kembali kepada Allah. Apalah yang kita bawa ketika kita pulang menghadap kepada Allah? Maka 3, itsba'ul mayyit, yang menghantarkan jenazah kepada liang lahat. Raji'usnani, 2 akan pulang, anak-anak, istri akan pulang. Kemudian harta akan pulang. Wa yabqa wahidan, 1 yang kekal, itulah amal, itulah sedekah, itulah infak yang akan menolong kepada kita. Maka di dalam Al-Quran ada dialog orang-orang yang sudah berkalang tanah, masuk di dalam tanah, ketika itu mengatakan kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, lau akhortani, jikalau engkau berikan aku sedikit waktu saja untuk hidup di muka bumimu, lau akhortani ila ajalin qarib, waktu yang singkat saja, andai aku bisa hidup lagi ya Rabb. Mereka yang berada di dalam kubur berkata, fa'asoddaqo, aku akan bersedekah, aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Pertanyaannya ayahanda, kenapalah Allah dialog di dalam Al-Quran yang pertama sekali sedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tak zakat? Kenapa tak haji? Dana haji bukan tak sikit, banyak. Tetapi kenapa tidak haji? Kenapa tidak umroh? Kenapa harus sedekah? Ternyata pahala sedekah besar di hadapan Allah Ta'ala. Dan ketika itu pahala sedekah bercahaya terang menerangi siapa yang bersedekah selama masa hidup di dunia ini. Maka tak apalah panjang-panjang, sudah banyak mungkin kita dengar. Begitulah pahala ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah. Dan pintu sedekah itulah nanti pintu yang paling terang yang akan dilewati oleh orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan amin, tausiah yang singkat ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak hanya aja kita bicara, melainkan bukti nyata. Demikian yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Akhirul kalam, ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.